Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, puasa merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh umat Islam. Puasa menurut terminologinya adalah suatu keadaan menahan lapar, haus, dan nafsu dengan tidak makan, minum, dan melakukan hal-hal yang mengganggu puasa. Puasa ini diawali dengan sahur pada terbitnya matahari dan diakhiri dengan berbuka pada saat terbenamnya matahari. Sementara anak yang belum balik tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Namun tidak ada salahnya mengajarkan anak berpuasa sejak dini agar mereka lebih siap saat diminta berpuasa. Pada umumnya, anak mengenal puasa antara usia 3-5 tahun. Di usia tersebut, anak-anak sudah bisa diajak sahur, buka puasa, atau kegiatan lain selama Ramadan. Pengajaran sejak dini bagi anak-anak memang sangatlah penting agar anak semakin terbiasa melakukan puasa. Berikut ini yang bisa kamu ikuti untuk mengajarkan anak secara dini. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Yang pertama, memberi pemahaman tentang rukun Islam. Hal pertama yang harus dilakukan ketika melatih anak-anak untuk berpuasa adalah mengajari mereka rukun Islam. Karena puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam dalam agama Islam. Dari Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram." Yang kedua, beritahu tentang keutamaan puasa. Menahan keinginan untuk makan dan minum bisa jadi sulit bagi anak-anak. Namun, kamu bisa menjelaskan keutamaan puasa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Yang ketiga, beritahu larangan saat kamu berpuasa. Berikan pemahaman mengenai larangan puasa sesuai dengan pemahaman anak. Misalnya, jangan makan atau minum, jangan berbohong, dan mengalami kemarahan. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Beritahu bahwa ketika berpuasa kita harus melakukan amalan-amalan yang baik. Lalu yang keempat adalah berlatih puasa secara bertahap. Kita tahu bahwa kemampuan anak-anak berbeda dari orang dewasa. Karena itu, kamu dapat memulai melatih anak selama 3-4 jam saat anak berpuasa. Ketika anak-anak sudah siap, latihlah untuk berpuasa sampai sore hari. Jika dia merasa lapar atau haus pada waktu yang ditentukan, maka beri keringanan untuk berbuka puasa. Kemudian, lanjutkan berpuasa lagi sampai waktunya berbuka. Lalu yang kelima, menyediakan makanan sahur dan berbuka favoritnya. Ketika orang tua memberikan makanan atau minuman kesukaannya sesuai dengan kebutuhan, maka anak akan merasa sangat senang. Itu tidak membutuhkan terlalu banyak minuman atau makanan yang mahal. Setidaknya anak itu merasa puas dengan hidangan yang dikirim oleh ibu pada saat berbuka. Lalu yang keenam, beri pujian jika anak berhasil berpuasa. Mendapatkan apresiasi adalah sesuatu yang sangat disukai anak dan dapat meningkatkan motivasi mereka. Jika berhasil menjalankan puasa selama 1 hari penuh sesuai tujuan dan protokol, maka berikan pujian atau hadiah kecil untuk membangkitkan semangat anak. Kamu tidak boleh dimarahi jika anak tidak berhasil menjalankan puasa sehari penuh. Orang tua tetap perlu menyemangatinya agar dia bisa berpuasa lebih baik besok. Yang ketujuh, buat acara ngabuburit makin seru. Ngabuburit merupakan tradisi yang masih berkembang, dilakukan oleh banyak orang. Ngabuburit adalah acara yang diadakan pada sore hari sebelum jam berbuka, tepatnya sekitar jam 3 sore. Tujuannya bukan hanya untuk menunggu berbuka, tetapi ngabuburit juga bisa jadi selingan. Dengan melakukan ngabuburit, anak-anak teralihkan dari makanan dan minuman sebelum berbuka puasa. Misalnya ajak mereka jalan-jalan, main game seru atau baca Al-Quran.
Yang kedelapan, awasi kesehatan anak Anda. Jika anak memiliki masalah kesehatan, kamu harus berbicara dengan dokter sebelum dia mulai belajar puasa. Ada dua hal yang perlu diperhatikan orang tua saat berpuasa, yaitu hipoglikemia dan dehidrasi. Jika anak terlihat lemas, pucat, sulit berkonsentrasi, dan berkeringat hingga tubuh gemetar, ini merupakan tanda gula darah rendah. Jika anak terlihat lemah, mata cekung, bibir kering, kulit keriput, dan sedikit buang air kecil, ini adalah tanda-tanda dehidrasi. Jika anak berada dalam salah satu dari situasi ini, sebaiknya segera hentikan atau batalkan puasanya. Yang kesembilan, perhatikan nutrisi menu sahur dan buka puasa. Selama berpuasa, nutrisi anak tetap harus terpenuhi untuk menunjang tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan menu makan sahur dan buka puasa anaknya mengandung gizi yang seimbang. Makanan selama puasa harus mengandung zat gizi makro dan zat gizi mikro agar dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. Perhatikan juga suplemen cairan tubuh anak di malam hari untuk mencegah dehidrasi. Lalu yang terakhir, ajarkan anak untuk bersabar. Sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk melatih anak berpuasa sejak usia dini. Walaupun kelihatannya sulit untuk dilakukan, beberapa cara di atas bisa dijadikan sebagai pilihan bagi anak-anak untuk berlatih. Tidak perlu memaksakan caranya, harus bisa langsung berpuasa, dan orang tua harus sabar membimbing anaknya berpuasa dan biarkan anak terbiasa. Agar bisa terbiasa berpuasa, memang harus diajarkan sedari dini agar ketika menginjak usia dewasa mereka sudah terbiasa dan tidak merasa kesulitan. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai cara mengajarkan anak berpuasa sejak dini. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.